kaget dengar penjelasan Mahfud, DPR akan panggil Sri Mulyani. Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300T. Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu ya lebih dari itu, 349T. Ada baiknya jikalau surat ini di-share ya, supaya terang benderang. Kita ingin terang benderang supaya jelas sebenarnya bagaimana, karena di masyarakat ini simpang siur. Apa yang penjelasan PPATK dan disampaikan Ibu Menteri ini berbeda. Kita kan ingin adil semuanya, tidak ingin satu institusi terpojok. Jadi kalau di-share ini lebih jelas. Terima kasih. Namun kronologisnya bisa kami share. Jadi kami sekarang sampaikan, 1, Rebo tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Rabu itu 8 Maret. Kami kaget. Polhukam itu menyampaikan bahwa nilai transaksi 349 bla bla bla, sekarang berubah-ubah naiknya angka-angkanya lagi ya. Pada keperkembangan kemarin, Pak Menyenko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi, tapi ini adalah data TPPU, kata beliau. Namun Pak Irjen Kemenko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi dan juga bukan TPPU. Cakep kan tuh? Ya, sesama para pejabat ngomongnya. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebenarnya transaksi apa sih Pak Ivan? Para anggota Dewan di Komisi 3 DPR akan kembali berupaya mempertemukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tadi kami Komisi 3 rapat kerja karena PPATK adalah mitranya kami, dan terkait dengan isu 349 triliun. Terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan, undangan rapat ini akan segera disampaikan pada Sri Mulyani setelah terungkap besarnya perbedaan data transaksi janggal itu. Tadi teman-teman juga bertanya sebenarnya terkait dengan Komite Nasional TPPU yang memang diketuai oleh Pak Menko. Dan Pak Ivan sendiri adalah sekretaris dan anggotanya ada Bu Menteri Keuangan. Tadi saran teman-teman Komisi 3 mengundang Bu Menteri Keuangan. Antara yang disampaikan Sri Mulyani di Komisi 11 dengan yang disampaikan Mahfud semalam di Komisi 3. Apa yang disampaikan Pak Mahfud dengan apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan itu sangatlah berbeda. Perbedaan inilah yang akhirnya akan kita dalami. Kita mengundang sekaligus dengan Menteri Keuangan, kata Sahroni seusai rapat Komisi 3 dengan Mahfud di Gedung Parlemen Jakarta seperti dikutip Kamis. Ada Pak Ivan, ada Bu Menteri Keuangan, ada Pak Menko, yang tiga-tiganya adalah statusnya sebagai Komite Nasional TPPU. Dengan Pak Menko untuk kita terima dulu data terkait apa yang menjadi informasi kepada Ketua Komite Nasional TPPU. Dengan adanya konfrontasi data nantinya antara yang dipegang Sri Mulyani dengan Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU. Dari 300-an laporan itu tadi Pak Ivan menyampaikan 59% sudah diselesaikan. Tapi jenis penyelesaiannya itu contohnya seperti apa kita belum tahu. Sahroni meyakini pemahaman masyarakat akan data transaksi janggal di Kemenku akan semakin dalam. Itu data tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh Bu Menku. Nah, dari sini sinkronisasinya akan kita gabungin untuk sama-sama diketahui oleh publik. Karena keterbukaan ini sudah dapat arahan dari Bapak Presiden, ujar Sahroni. Makanya tadi saya mengusulkan, ataukah rapat itu terbuka
atau tertutup. Supaya apa? Ada sensitivitas apa yang menjadi laporan daripada PPATK. Setelah data-data transaksi mencurigakan itu nantinya diperoleh secara utuh dan sama dengan yang diungkap antara Menko Mahfud dengan Menko Sri Mulyani, maka kata dia akan terlihat siapa saja yang berperan dalam transaksi janggal yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang atau PPPU. Mahfud MD mengklaim tindakan itu melibatkan 491 pegawai Kemenku periode 2009 sampai 2023. Yang diatur dalam undang-undang sebenarnya ada hal kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan ke publik, ada juga yang tidak rahasia untuk menyampaikan kepada publik tapi tidak detail. Dari apa yang dikonfrontasi bersama nanti dan ada tindak pidana pencucian uang, maka kita akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum dari 3 institusi. Ada kepolisian, kejaksaan, ada KPK. Di sekarang ini belum bisa menentukan itu atau pidananya, ujar Sahroni. Sebetulnya saat rapat dengar pendapat umum Komite Nasional TPPU kemarin sore hingga tengah malam, Sri Mulyani selalu anggota Komite TPPU juga diajak untuk hadir. Namun, Sri Mulyani harus menghadiri pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau The One ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting atau AFMGM berlangsung di kawasan Nusa Dua Bali pada 28 sampai 31 Maret 2023. Tadi terbuka akhirnya. Nah, mungkin nanti pada saat rapat selanjutnya, apakah ini akan lebih sedikit kepada sensitivitas informasi atau memang berkenan untuk dibuka? Oleh sebab itu, Sahroni menekankan opsi berikut untuk mendudukkan data transaksi janggal 329 triliun ini adalah dengan mengundang kembali Mahfud, Sri Mulyani, serta Kepala BPATK Yustia Vandana selaku Sekretaris Komite TPPU untuk duduk bersama. Tapi dia belum bisa mendetailkan waktu jelas rapat lanjutan itu. Jadi secepatnya, untuk menemukan tindak pidananya itu langkahnya masih panjang. Yang kita ingin tahu adalah sedetail apa yang ada transaksi yang diduga ada transaksi pencucian uang. Ada 491 orang yang tadi Pak Menko sampaikan, ucap Sahroni. Ya kalau memang terbuka apa adanya ya silakan aja buka. Toh ini adalah bagian dari keterbukaan informasi publik karena sudah diungkapin. Tadi teman-teman juga banyak yang bertanya, ada nggak aturan terkait pihak-pihak yang boleh mengeluarkan informasi tersebut di pasal berapa? Tadi Pak Ivan belum bisa menjawab secara detail terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan pada anggota Komisi 3.